mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita mulai ibadah. Hari ini kita berhimpun dalam duka karena mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Bapak, Ibu, mari kita bangkit berdiri dan masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju pada Kristus Tuhan penebus kita. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam kasih Kristus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Kebaktian Jumat Agung ini bertema salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Dengan nas pembimbing diambil dari Matius 5 ayat 21 yang berkata, "Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita,
Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hartamu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, hina dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Ya Tuhan yang kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah kau tanggung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela, ampunilah hambamu, beri anugerah. Gembala yang setia, terima dombamu, kau sumber bahagia, penuntun hidupku. Sabdamu telah membuka karunia tak terhenti, dan hikmat dari sorga padaku kau beri. Oh Kristus yang tersalib, Putra Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Engkaulah firman Allah yang kekal. Kami menyembahmu Tuhan. Oh Kristus yang tersalib, Engkau bersemayam di tempat maha tinggi, bertahta di bait suci Allah, nyala api kasih-Mu hingga ke bumi. Kami menyembahmu Tuhan. Oh Kristus yang tersalib,
Engkaulah tempat bagi keadilan dan cinta penuh dengan kebaikan, sumber dari kesetiaan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kristus anak domba Allah, Kasihanilah kami. Kristus penebus dosa kami, Kasihanilah kami. Kristus juru selamat dunia. Berilah kami damai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus saat teduh. Inilah pengakuan kami, umat yang berdosa. Kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami, namun diselamatkan oleh kasih-Mu. Pengorbanan di atas salib telah Tuhan lakukan. Karya keselamatan telah digenapi. Tapi kami umat-Mu belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan ketika kami hidup menuruti hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat. Terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Takutlah selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarlah firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Ya, kami mau menyatakan kasih bagi sesama. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan Mazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Mazmur 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa dan Kalapajar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Ya Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Janganlah jauh daripadaku. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Mereka memegang mulutnya terhadap aku. Seperti air aku tercurah. Hatiku menjadi seperti lilin. Kekuatanku kering seperti beling. Sebab anjing-anjing mengerumuni. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Lepaskanlah aku dari pedang. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Aku akan memasurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Segala ujung bumi akan mengingatkannya, dan segala kaum dari bangsa-bangsa. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Ya, kepadanya akan sujud, menyembah semua orang sombong di bumi. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Mereka akan memberitakan keadilan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal Saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka dari Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 24. Yohanes 19 ayat 19 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Ini tiba saatnya kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu ini, agar kematian Kau di kayu salib yang sedang kami peringati saat ini, sungguh dapat memberikan pengertian kepada kami, memberikan kepada kami sebuah hikmat dan kebijaksanaan, agar di tengah berbagai penderitaan yang kami alami, kami melihat ada rencana-Mu yang agung bagi setiap kami, bagi kehidupan ini, bagi umat manusia. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus,
Apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudara-saudara, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Namun berbicara tentang kematian, di tengah kondisi sekarang ini, penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, nampaknya hal kematian menjadi sesuatu yang menyeramkan bagi setiap kita. Karena virus COVID-19, jumlah orang yang meninggal di berbagai penjuru di dunia ini sudah mencapai angka 87.000 orang. Di Indonesia sudah mencapai 240 orang. Dan angka ini terus bertambah setiap harinya. Dan tentunya virus ini telah menimbulkan sebuah kewaspadaan yang tinggi, bahkan sebuah ketakutan. Jangan-jangan saya kena. Karena kita tidak bisa melihat virus yang sedang menyebar luas ini. Jangan-jangan saya batuk, saya pilek, saya sesak nafas, jangan-jangan saya kena COVID. Dan saudara-saudara, tentu ketika ada orang yang divonis positif terkena virus ini, saudara bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Jangan-jangan saya mati. Nah, saudara, virus ini, penyebaran yang semakin meluas ini, menunjukkan kepada kita bahwa memang yang disebut dengan kematian adalah sesuatu hal yang menakutkan. Kematian adalah sesuatu hal yang mengerikan, yang sebisa mungkin kita hindari. Namun permasalahannya, saudara, ketika kita menghayati Jumat Agung, menghayati kematian Yesus, herannya orang menyebut peristiwa kematian Yesus sebagai sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Bahkan dalam bahasa Inggris, hari ini disebut sebagai Good Friday, Jumat yang bagus, Jumat yang baik. Hari kematian disebut sebagai hari yang baik. Hari kematian disebut sebagai hari yang agung. Coba saudara tanyakan kepada anggota keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Coba tanyakan bagaimana perasaan mereka yang anggota keluarganya positif COVID-19 dan kehilangan nyawanya. Mereka tidak bisa dimakamkan secara normal. Bahkan ada yang ditolak. Mereka tidak bisa mengadakan upacara pemakaman dengan hikmat. Harus langsung dimakamkan, tidak bisa menunggu keluarga berkumpul, tidak bisa melakukan kebaktian. Dapatkah mereka mengatakan peristiwa kematian anggota keluarga mereka sebagai sesuatu yang baik? Dapatkah mereka mengatakan bahwa itu adalah peristiwa yang agung dalam hidup mereka? Saya rasa tidak. Kematian adalah sesuatu hal yang
menyedihkan. Kematian adalah suatu hal yang begitu mendukakan. Nah, saudara, mengapa kematian Yesus disebut sebagai kematian yang agung? Mengapa kematian Yesus disebut sebagai kematian yang baik? Karena kita menyaksikan bahwa ternyata kematian Yesus bukanlah kematian karena kekalahan. Bukanlah kematian karena ketidakberdayaan. Tetapi kematian yang sudah direncanakan. Kita menyaksikan bagaimana ketika jubahnya dikoyakan, pakaiannya dibagi-bagi, dan mereka seakan-akan bergembira karena Yesus dipermalukan, ditelanjangi, dan mereka bisa membawa pakaian, mereka bisa mengundi jubahnya. Seakan-akan itu terjadi karena kekuasaan para prajurit. Namun kita menyaksikan bahwa jauh-jauh hari peristiwa itu sudah dinubuatkan. Sudah bisa dilihat. Sudah bisa ditunjukkan bagaimana itu akan terjadi. Nah, saudara-saudara, ini mengatakan kepada kita bahwa ternyata hal yang mendukakan sekalipun, hal yang mengerikan sekalipun, tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Ada rencana yang begitu agung yang Tuhan siapkan melalui penderitaannya, bahkan melalui kematiannya. Itu bagaimana saudara dan saya mendapat pengampunan atas dosa kita. Saudara dan saya menerima keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam peristiwa sekarang ini, di tengah pergumulan, di tengah berbagai penderitaan yang sedang kita hadapi sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, maka yakinilah bahwa tidak ada suatu perkara, tidak ada suatu hal pun yang terjadi karena kebetulan. Tidak ada suatu hal pun yang terjadi karena ketidakberdayaan Tuhan. Tapi yakinilah bahwa semuanya terjadi karena ada rencana Tuhan. Saudara-saudara, rencana Tuhan bukanlah rencana yang mendatangkan kehancuran, bukanlah rencana yang mendatangkan malapetaka. Yakinilah, rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Saat ini kita tidak bisa melihat apa kebaikan yang terjadi dalam situasi bencana nasional, bahkan bencana dunia ini. Tetapi nanti kita pun akan bisa melihat bagaimana peristiwa tahun 2020 ini akan dikenang sebagai peristiwa yang memberikan dampak yang baik. Sebagai contoh, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan berita bahwa ternyata orang yang sembuh dari COVID-19, mereka kemudian diambil darahnya dan diberikan kepada orang yang sedang kritis. Ada 5 yang sedang kritis karena COVID, diberi donor darah orang yang sembuh karena COVID. 3 diantaranya sembuh. 2 diantaranya stabil. Nah, saudara, ternyata orang yang terkena COVID, yang mungkin ketika dia divonis positif, dia merasa hancur hidupnya. Dia merasa seperti terasingkan. Tidak bisa bertemu dengan keluarga, tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi ternyata melalui mereka ada kesembuhan bagi orang-orang yang terkena virus tersebut. Nah, saudara, demikian juga dengan salib. Salib yang pada masa itu adalah lambang penghinaan, lambang hukuman yang begitu berat. Orang tidak mau disalibkan. Seperti sekarang ini orang tidak mau terkena virus COVID-19.
Tetapi kemudian salib yang awalnya lambang penghinaan, lambang hukuman yang begitu berat, kini menjadi sebuah lambang kasih, lambang kebenaran, lambang kebanggaan. Nah, saudara, demikian juga dengan penderitaan yang kita alami. Lambang penderitaan yang sedang kita lihat, sedang kita saksikan dalam hidup kita. Entah itu COVID-19, entah itu penderitaan dalam bentuk apapun dalam hidup kita. Yakinilah, jika kita menjalaninya bersama Yesus, maka lambang itu, lambang yang semula memalukan, lambang yang semula menjadi penghinaan buat kita, akan menjadi lambang kemenangan, akan menjadi lambang kasih. Oleh karena itu, di tengah penderitaan, jangan lupa, jangan lalai untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Setiap kita memiliki salib yang kita pikul. Setiap kita memiliki penderitaan yang kita pikul. Di tengah penderitaan itu, tetaplah menyuarakan kasih. Di tengah penderitaan yang sedang kita alami, tetaplah suarakan kebenaran. Agar penderitaan kita bisa Tuhan ubahkan, Tuhan gantikan menjadi sebuah lambang kebaikan. Selamat menghayati kematian Yesus. Selamat menghayati penderitaanmu. Dan selamat mendatangkan kebaikan bagi sesama. Amin. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, dari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Kamu bahkan negeri kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan.
Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari silakan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kita dan ingat firman Tuhan yang berkata, yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bersalah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bersalah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam hidup kami setiap saat. Kami bersuka cita, sebab dengan senang dan ketulusan hati, kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau, mulia anak-Mu Yesus Kristus. Kami alami kasih dan pengampunan yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Dan kedua syafaat kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung di tempat kami masing-masing. Meskipun kami terpisah dengan jemaat kami yang lain, tapi kami meyakini bahwa kasih-Mu senantiasa mempersatukan kami. Oleh karena Tuhan, ketika kami menghayati kematian Engkau di kayu salib, pengorbanan Engkau atas dosa-dosa kami yang mendatangkan keselamatan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, agar kasih-Mu juga senantiasa terdengar dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap rencana, dalam setiap hal yang kami kerjakan. Bapa di dalam surga, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan,
mereka yang bergumul dalam kondisi kesehatannya, mereka yang sedang dalam perawatan, mereka yang sedang dalam pengobatan. Biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Demikian juga untuk setiap kami yang bergumul dalam pekerjaan kami, anak-anak kami dalam studinya, kami yang harus melakukan aktivitas di rumah kami masing-masing. Kami berdoa, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami, memberikan ketekunan, pengharapan, agar cara yang sedang kami kerjakan ini sungguh dapat memberikan kebaikan bagi lingkungan kami, agar penyebaran virus tidak semakin meluas, agar kami dapat berpartisipasi untuk menanggulangi bencana ini. Kami berdoa Tuhan bagi persekutuan kami berdoa bagi gereja kami, di mana saat ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kami berdoa biarlah pada saatnya nanti, pada saat yang indah yang telah Kau siapkan, Kau tentukan, kami sungguh dapat berkumpul kembali dan bersama-sama menghayati betapa besarnya kasih yang telah Kau nyatakan bagi kami. Kami yang terpisah, kami percaya kami akan dipersatukan kembali. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk masyarakat di mana kami berada. Kami berdoa untuk setiap orang yang berada di garis terdepan dalam memerangi virus COVID-19 ini. Tangan-tangan medis, aparat pemerintah, bahkan setiap pemimpin kami yang terjun langsung ke lapangan untuk memerangi virus ini. Kami berdoa berikanlah kepada mereka sekalian kekuatan kesehatan dan damai sejahtera, agar mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati, memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Berkati juga bagi setiap orang yang terdampak dari virus ini, mereka yang kehilangan anggota keluarganya, mereka yang kehilangan mata pencaharian, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya akibat berbagai dampak yang disebabkan oleh virus ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, agar badai yang sedang berlangsung ini dapat segera berlalu dan memberikan ketentraman bagi setiap kami sekalian. Bapa di surga, berkati bagi bangsa-bangsa lain yang juga memerangi virus COVID-19 ini. Dimanapun mereka berada, berbagai upaya, biarlah setiap bangsa dapat saling bahu-membahu, tolong-menolong, menyampingkan berbagai perbedaan, menyampingkan berbagai hal yang menjadi pertikaian selama ini, dan bersatu untuk tujuan yang sama, untuk kemanusiaan. Bapa di surga, kami yakin percaya setelah virus ini berlalu, kami akan semakin dikuatkan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, ini yang menjadi harapan kami. Dalam Kristus Yesus kami bawa segala permohonan kami ini, dan biarlah Engkau mengabulkan sejauh yang Engkau kehendaki. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami sekalian. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Kini pergilah dalam perlindungan kasih Allah, dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Bukit yang
lambangku untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.